cerita singkat tentang karirnya dari awal ke Penarol, lalu ke Vise, sampai sekarang akhirnya bisa dipinjamkan ke DC United. Saya latihan bola dari umur 10 tahun di Depok. Jadi mulai dari kampung ke kampung dulu, baru dapat latihan di Senayan. Dan juga harus dari Depok ke Senayan itu berangkat harus naik kereta, kadang-kadang harus naik Kopaja atau bis segala macam, ya banyak lah perjuangan yang dilewatin. Dan tahun 2008 itu awal karir saya, kepilih 25 pemain yang ke Uruguay buat latihan di sana, terus ikut kompetisi di sana pakai nama Indonesia selama 3 tahun di sana. Di tahun terakhir ditawarin buat ke Peñarol. Di Peñarol stay 1 musim, sempat main 8 kali terus cetak 7 gol. Baru habis itu dipanggil ke tim SEA Games walaupun akhirnya nggak main. Dari situ baru dipanggil ke Vise. Di Vise sampai sekarang harusnya kontrak habis di 2014 bulan Mei, tapi karena DC United mau minjam dan kita agree sama itu, jadinya kontrak Vise di stop. Tapi misalnya ada apa-apa dengan DC United, saya tetap bisa akan balik ke Vise karena masih punya kontrak sampai 2014 gitu. Oke. Terus kalau atmosfer kan udah di benua Amerika tuh kan, terus di Eropa itu atmosfernya, entah itu kehidupan dan di sepak bola itu kayak gimana sih? Sebenarnya atmosfer sepak bola paling besar itu menurut saya di Amerika Latin gitu loh. Mereka nganggapnya mungkin sepak bola itu kayak agama. Jadinya apalagi saya sempat main di Peñarol yang supporternya sangat-sangat fanatik, dan kayaknya sampai sekarang mereka masih dapat sejarah yang ngebawa bendera panjangnya 350 meter terus lebar 50 meter waktu final Copa Libertadores tahun 2011. Ya menurut saya buat atmosfer sepak bola paling besar ya di Amerika Latin. Oh, iya. Berarti momen terbesarnya selama ini di Amerika Latin ya? Banyak sih momen-momen besar buat saya di sepak bola gitu loh, tapi oke, kalau buat untuk supporter atau gimana mungkin di Amerika Latin, tapi buat kebanggaan saya tersendiri, momen terbesar saya itu ya untuk membela tim nasional kemarin ini. Lalu waktu kemarin sempat di Peñarol itu ada hambatan nggak sih? Misalnya hambatan bahasa, kan berbeda-beda nih dari Uruguay selalu ke Belgia kemarin. Bagaimana menyiasati hambatan bahasa itu sendiri? Kalau di Peñarol enggak, karena saya udah sempat 3 tahun dulu di stay di Uruguay baru ke Peñarol, jadi di sana juga bahasa Spanyol saya lumayan bisa, jadi di Peñarol nggak ada masalah. Tapi yang di Belgia agak sedikit masalah karena banyak kalau Belgia itu terbagi 2 wilayah, Belanda sama Prancis, dan kita dapat di wilayah yang Prancis. Bahasa Prancis itu agak susah, tapi sekarang saya udah lumayan ngerti kalau mereka ngomong, dan kebanyakan pemain itu kan maksudnya pemain Eropa itu udah internasional dan mereka menggunakan bahasa Inggris. Berarti hambatan bahasa nggak? Kalau musim utama entah itu Peñarol atau Vise mengalami kesulitan nggak? Pasti ketika kita pindah ke tim baru, pasti tim itu udah punya sebuah kerangka yang kuat, dan maksudnya kita kayak saya cuma anak muda biasa yang masuk ke tim itu gitu loh, bukan seorang bintang yang bisa langsung masuk tim. Ya pasti ada kesulitan, tapi ya semuanya harus dilewatin. Kita harus kerja keras 2 kali lipat dari saing-saingan kita. Lalu kalau misalkan nanti di DC United, apakah Anda yakin bisa menembus tim utama di sana hanya dalam waktu yang ya sebentar sampai sampai Desember ini? Ya seberapa besar keyakinan Anda bisa masuk tembus tim utama di DC United? Kalau keyakinan itu harus ada. Kalau di hidup saya keyakinan itu harus yang utama, karena tanpa keyakinan ya kamu nggak akan meraih apa-apa gitu loh. Kita harus yakin sama diri kita sendiri walaupun waktu itu pendek ya. Berusaha semaksimal mungkin. Kita namanya manusia, berusaha semaksimal mungkin, nanti ya biar Tuhan yang ngatur lain-lainnya. Oke, lalu kalau misalkan kan dari 2008 udah ke Uruguay ya, lalu habis itu ke Belgia, terus nanti di sini ke Amerika. Ada hal-hal yang membuat Anda rindu akan Indonesia, lalu misalkan Anda rindu, apa yang Anda lakukan gitu? Sementara kan jauh dari, apa keluarga selalu ikut ke sana atau memang benar-benar sendiri di sana? Dari Uruguay ke Belgia dan segala macam saya selalu sendiri. Ya udah dari tahun 2008 saya selalu keluar dari Indonesia gitu loh. Paling cuma sebulan lah paling lama stay di Indonesia untuk liburan, dan udah hampir 5 kali nggak lebaran nggak puasa bareng keluarga gitu loh. Dan ya sedih juga, tapi ya
mau gimana, tapi maksudnya ada karir yang lebih bagus dari dikasih Tuhan, ya saya harus ambil itu. Lalu kalau misalkan kangen nih, tiba-tiba lagi di tengah kompetisi kangen Indonesia, itu kira-kira apa yang Anda lakukan di sana ya? Apa kumpul sama teman-teman dari Indonesia juga, atau mungkin ada tempat khusus di sana yang mengingatkan Anda akan Indonesia? Ya paling kalau lagi kangen, kalau kemarin di Belgia kan ada anak-anak Indonesia juga, jadi ya mungkin pas lagi kita sedih atau karena sendiri kita sama mereka jalan-jalan kemana-kemana, atau tapi kalau pas lagi kangen ya paling nelfon aja karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Terus menurut Samsir nih, Alam ya, menurut Alam apa sih kelebihan Alam ini sehingga dilirik sama DC United? Kalau si Andi Firmansyah aja tuh sekedar latihan kan. Nah kalau Alam sendiri apa sih kira-kira? Saya tipe orang yang nggak suka ngomongin kelebihan saya gitu loh, karena kalau saya ngomongin itu nanti saya cepat puas diri sendiri, mendingan saya ngomongin kekurangan saya. Tapi saya ambil ini bukan karena kelebihan saya, mungkin garis tangan atau keberuntungan saya aja lebih bagus gitu. Nah kalau misalkan udah bergabung di sini, lalu ada kesempatan untuk membela timnas, jadi kan ada dua keputusan yang harus diambil. Salah satunya membela tanah air, satunya lagi bisa bermain di klub internasional gitu. Lalu apa yang kira-kira yang akan Anda putuskan? Lalu apa yang menjadi pertimbangan dari keputusan Anda tersebut? Mungkin banyak masyarakat yang belum mengerti juga kalau setiap pemain dipanggil tim nasional itu dari asosiasi sepak bola negara itu tersebut harus ngirim surat ke klub yang pemain itu bela, dan pemain itu 1% pun nggak berkepentingan untuk memutuskan dia pergi atau enggak. Itu pure klubnya yang memutuskan gitu loh. Jadi bohong kalau pemain nggak mau bela timnas, dan bohong kalau misalnya saya dibilang nggak nasionalis, itu bohong banget gitu loh. Karena saya profesional dan saya cari makan di klub, jadi nggak mungkin saya ngelanggar peraturan dari klub gitu. Jadi dalam kata lain, memang orang-orang di sini banyak yang salah beranggapan gitu ya. Yeah. Mikirnya nggak mau membela timnas, tapi ternyata memang ada hal-hal lain yang memang mengharuskan, memang tidak bisa jalan terus gitu. Ya mungkin bukan salah beranggapan, mungkin belum mengerti aja gitu. Jadi mungkin kalau lebih ditekankan, maksudnya adalah dari media mana atau media mana yang mencoba menjelaskan gimana peraturan FIFA, rules FIFA, ya mungkin masyarakat jadi lebih mengerti dan bisa memahami keadaan itu. Itu alasan Alam waktu itu agak istilahnya emosi lah, banyak yang bilang nggak nasionalis, nggak gitu. Ya kayak di Twitter gitu kan, maksudnya saya bukan naturalisasi, saya bukan apa, ibu bapak saya benar-benar dari negara ini gitu, dan saya cinta banget sama negara ini. Ya di keadaan itu pas banyak lah yang ngejudge saya nggak nasionalis atau gimana, maksudnya saya cuma mau bilang yang ngejudge saya itu apa sih yang Anda udah berikan sama negara ini gitu loh. Dan juga saya aja di sana sampai saya juga pemain saya sendiri berusaha ke klub bilang, tolong dong saya mau pulang, saya mau bela negara. Tapi klub bilang jangan, nanti lu kena masalah karena ada dualisme ini. Kita berdoa aja semoga cepat baik. Kayak dulu kan nggak ada masalah gitu loh, semua baik-baik aja, kita bersatu dan pemain manapun mau ngebela timnas. Gitu. Ini agak ke pribadi sedikit. Oke. Arti tato untuk Alam sendiri apa sih? Banyak yang di Twitter juga nulis, lu kan muslim, kalau pakai tato bla 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 nanti sholatnya nggak sah gitu. Saya pribadi, saya Islam, dan keluarga saya keluarga yang lumayan kuat sama agama gitu loh. Menurut saya belum tentu orang yang tidak bertato itu lebih baik daripada orang yang bertato. Itu tuh semuanya agama manapun, menurut saya sebanyak-banyaknya agama, Tuhan itu tetap satu menurut saya, dan tergantung setiap hati orang masing-masing gitu loh. Kalau saya sholat nggak diterima, tahu dari mana yang ngomong, ini kan urusan saya sama Allah gitu loh. Dan saya suka tato karena menurut saya itu seni, dan ya pas saya buat pertama tato, ibu bapak saya lumayan marah tapi udah jadi gitu loh. Dan makin lama makin banyak. Jadi mereka ya udahlah, udah gede juga, udah dewasa, jadi tahu mana yang baik mana yang buruk gitu. Ada nggak sih tato di tubuh Alam itu yang
spesifik, misalkan ada momen sepak bola apa nih, wah ini kayak momen paling banget, terus gue mau bikin tato, ada nggak? Kalau untuk momen sepak bola enggak, paling ada nama papa mama, ada nama saya sendiri, paling mungkin baru itu aja. Terus di sini baru ada buat Geisha yang lagi kayak silence gitu. Menurut saya itu sosok ibu saya yang tipe wanita yang tidak banyak bicara dan lebih banyak bekerja gitu. Kalau boleh tahu udah punya pacar? Alhamdulillah udah laku. Kecewa ya, ada kecewa. Ada kendala nggak? Berarti LDR kan ya? Iya. Ada kendala nggak? Ya kendalanya paling cuma kangen, tapi ya intinya ya harus, kalau LDR itu menurut saya intinya harus kepercayaan aja sih. Kendalanya cuma ya mungkin cuma gara-gara jauh jarak dan kita saling kangen, paling via Skype aja kan ngobrolnya. Jadi tapi cuma harus yakin dia di sini ngejunjung buat cita-cita dia dan saya di sana juga ngejunjung buat cita-cita saya gitu. Apa harapan kedepannya untuk karir dan juga mungkin persepak bola di Indonesia saat ini, ya, dualisme yang tadi Alan bilang, harapan kedepannya itu seperti apa? Pengennya kayak gimana? Ya pasti saya pinginnya kita nggak usah lah ada dua belah pihak kayak gitu. Mendingan kita sama-sama saling bantu. Nggak penting siapa yang mimpin atau kayak gimana, yang penting itu kita saling bantu semua bersatu. Menurut saya dari negara manapun pemain yang main di tim nasional itu ya yang terbaik dari negara itu ya yang main, bukan yang karena ini dari pihak ini, karena dari pihak ini, itu nggak lucu gitu loh. Mendingan kita sama-sama bersatu bahwa nama negara ini bagus lewat sepak bola gitu. Lalu yang menarik nih menurut saya, kan Alan main di luar gitu, pasti tahu dari Indonesia dan orang tahu gitu sepak bola Indonesia seperti apa. Ada nggak sih tanggapan dari teman-teman internasional di klub, baik di Penarol atau divisi? Ada nggak sih tanggapan negatif atau omongan-omongan yang miring gitu tentang Indonesia? Banyak sih, jujur aja banyak gitu loh. Mereka agak-agak aneh, apalagi di Uruguay. Mereka cuma punya 3 juta penduduk tapi mereka bisa masuk semifinal Piala Dunia. Sedangkan kita di Jakarta aja udah 15 juta gitu loh. Kita punya 200 juta orang tapi ya nggak ngerti kenapa tetap stuck begini-gini aja. Ya menurut saya sih, saran saya yang perlu harus diperbaiki lagi kalau saya lihat dari Uruguay, dari Belgia, keseriusan pengurus buat mengelola betul-betul aset yang ada dan fasilitas yang ada gitu loh. Jangan kita udah ngeluarin uang sebanyak-banyaknya buat ngebuat stadion gini-gini, nanti 2-3 bulan udah hancur dan kita nggak punya dana buat memperbaikinya lagi. Jadi ya pokoknya harapan saya buat sepak bola Indonesia cepat-cepat bersatu, berbenah, dan ya kita maju lagi gitu. Oke, terakhir benar-benar terakhir, kunci kesuksesan seorang Syamsir Alam mungkin bisa dibagi-bagi ke penerus Indonesia nantinya. Kunci kesuksesan saya mungkin doa orang tua saya yang nggak berhenti buat saya. Terus juga ya saya tipe orang yang agak-agak narsis gitu loh. Saya mikir kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Kita sama-sama makan, sama-sama, dia bukan makan batu gitu loh. Jadi ya itu intinya doa dari kedua orang tua saya, dan manfaatkan kesempatan sekecil apapun gitu loh. Jadi jangan pernah takut buat terjatuh, mendingan takutnya kalau kita nggak pernah nyoba.